One, two, three, here we go. Yo, yo, balen, cerita lewat online. Yo, balen, nek orang apa, ora kepenak. Yo, balen, cerita lewat online. Yo, balen, nek orang apa, ora kepenak. Oke, selamat malam teman-teman muda OMK Ngapak Uskupan Prokerto. Ketemu lagi kita hari ini mau ngomong-ngomong lagi dalam acara Balen berbagi cerita lewat online dengan tema sekarang berbagi kasih yang bagi yang terdampak pandemi. Jadi kita akan ngomong dalam soal kasih, soal solidaritas kepada sesama, terutama mereka yang saat ini terdampak pandemi. Nah, saya mau ngobrol dengan dua orang hebat. Yang pertama hebat di bidang teologi, Carlos Andi Kurniawan. Halo Romandi. Halo, selamat jumpa, Romo Bram. Romandi orang hebat di bidang ini ya. Sama satu lagi teman saya yang hebat juga, seorang dokter masih muda, dokter umum masih muda, sudah jadi dokter 1,5 tahun dengan segala macam idealismenya. Nah, salah satu juga orang muda hebat di keuskupan kita dari Paroki Santa Maria Fatima Brebes. Kita sambut Dr. Stella Kristianti. Halo Stella. Halo, selamat malam. Oke, ini teman-teman ya, ini dua orang hebat yang saya undang untuk ngobrol soal solidaritas terutama bagi mereka yang terdampak pandemi. Kita jargon dulu ya, Romandi ya, Stella ya. Oke. Masih ingat ya, moga-moga ya jargonnya ya Romandi. Oke, siap. OMK Ngapak Balen. Open your mind. Open your heart. Give your spirit to the greater glory of God. Nah, Oke. itu semangatnya. Oke, teman-teman, ini kita mau ngomong soal solidaritas dulu ya. Saya mau tanya dulu ke Stella deh, Stel. Oke. Ya, Stel, rasanya jadi dokter 1,5 tahun. Impian mungkin dari kecil, perjuangan dari kecil, 1,5 tahun. Lagi mungkin asik-asiknya jadi dokter, tiba-tiba COVID. Apa sih kamu rasakan itu, Stel? Yang dirasakan pasti yang pertama takut. Dalam artian sebenarnya kan tidak ada COVID pun, namanya kita dulu pendidikan sama bekerja langsung, apalagi hubungannya dengan nyawa orang kan pasti rasanya berbeda. Ditambah lagi kok ternyata yang dihadapin hal yang sama sekali belum pernah dihadapi waktu pendidikan. Ya pasti takut, ya belum pernah ketemu kan, pasti waktu awal-awal tuh mikir aduh nanti kalau dapat pasien seperti ini gimana ya gitu. Ya pasti yang pertama takut. Tapi ya lama-lama sudah di tahap pasrah juga ya, karena kan namanya pasien kan kita tidak mungkin menolak juga ya. Masa mau milih, saya enggak mau nangani pasien yang ini kan juga enggak mungkin. Pasti ya pada akhirnya akan ketemu juga pasien itu. Jadi ya adaptasi sekarang, sudah adaptasi. Ada pengalaman khusus nggak terkait dengan kamu ketemu sama pasien COVID gitu? Pertama misalnya awal sekali ketemu sama pasien COVID gitu. Ya apa memang sih alami? Kalau perjalanan 5 pasien COVID kayaknya saya ingat waktu pertama itu kan di Brebes itu berarti mulai ada pasien COVID itu bulan apa ya? Sekitar mungkin Mei, Juni, Juli ya. Jadi mungkin nggak seperti yang di kota besar kan kita lebih telat ya ada pasien COVID. Waktu itu kalau ada satu pasien aja yang kita curiga COVID, itu pasti langsung, waduh ini gimana nih, harus ditanganinya seperti apa gitu. Heboh, pasti satu rumah sakit tahu ada pasien ini. Ya cuma ya belajar dari pengalaman 1-2 pasien, lama-lama ya terbiasa, apalagi kan waktu itu juga sempat yang di kondisi kita sampai full sekali ya, itu pasien betul-betul sampai di IGD-nya pun nggak cukup. Jadi yang memang di berita-berita yang dibilang pasien itu nggak dapat rumah sakit tuh ya memang saya sendiri ya mengalami itu, memang lihat pasien datang, tapi ya saya nggak bisa apa-apa karena memang kondisinya penuh, pasiennya mau ditaruh mana, ya mau nggak mau nanti pasiennya akan cari rumah sakit lain yo. Kasihan, cuma ya memang kenyataannya ya realitasnya ya seperti itu gitu. Jadi ya
pengalaman sekali sih ya tahun lalu itu menarik sih memang. Oke. Tapi soal COVID, tak pikir nggak cuma dokter ya. Romo juga mengalami perjumpaan dengan pasien COVID. Dan Romo Andi ini menurut saya adalah salah satu Romo yang punya pengalaman spesial berjumpa dengan beberapa pasien COVID, bahkan kemudian harus karantina mandiri dan segala macamnya. Oke Romo, Bian pertama kali ketemu kasus ini Romo. bertemu dengan pasien COVID. Dan kue bahkan pernah mengalami yang masa istilahnya sampai harus karantina mandiri atau isolasi mandiri dan seterusnya. Apa sih mbok rasake gitu? Ya, yang pertama yang jelas perasaannya itu takut, Tuhan. Takut dan juga tegang. Maksudnya gini, saya sebagai public figure, Tuhan, sebagai seorang imam. Kalau imamnya kena, mesti umatnya akan geger. Itu yang pertama yang waktu itu saya pikirkan. Dan ketika saya melayani, dan yang dilayani itu tanda kutip mungkin belum sungguh-sungguh mengetahui situasi keluarganya, apakah kena COVID atau tidak, makanya waktu itu ya ketar-ketir gitu kan, agak bingung juga apa yang harus dibuat. Sampai akhirnya ketika diberitahu keluarganya positif COVID, ya mau nggak mau harus karantina. Dan karantina sendiri itu paling tidak enak, gitu kan? Apalagi di Jatibarang, gitu kan? Di Jatibarang sendirian, tidak ada yang nemeni, dan itu ya benar-benar sepi, gitu kan? Dan kita memang tidak mudah dan tidak menyenangkan. Itu sih kurang lebih Romo Bram. Apa sih membuat Romo Andi waktu itu menembus batas ketakutan untuk bisa artinya menghadapi suku pasien COVID lalu kemudian melayani mereka entah dengan mendoakan atau memberikan pelayanan sakramen Romo. Apa sih membuat Romo iso menembus batas gitu? Pertama sih yang pikir-pikir ada dua hal ya. Ada dua hal. Yang pertama karena saya adalah seorang imam, dan imam dibutuhkan oleh umat. Ketika umat meminta doa, nah di sanalah saya sadar aku seorang Romo loh. Dan sebagai seorang Romo ya saya harus melayani, harus mendoakan. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan ini. Apa sih uripmu saat berjuang gitu kan? Terkadang itu umat selalu mengharapkan bahwa dapat pelayanan yang terbaik untuk saudaranya yang mungkin terkena COVID ataupun juga yang meninggal. Dan di sana diajak untuk membantu mereka. Dan itulah juga panggilan. Walaupun tahu resikonya mungkin akan dikarantina dan juga mungkin akan ditakuti oleh orang lain, ya itu konsekuensi lain. Tetapi saya berikan sesuatu yang lebih kepada umat. Dan itu juga panggilan saya sebagai seorang imam. Mungkin juga Romo Bram juga pernah merasakan, iki loh aku juga Romo. Ya, itu Romo Bram. Kamu apa sih sing membuat kamu akhirnya menembus batas loh? Ya mau nggak mau ya sebagai dokter iya, tetapi ada kekuatan apa yang akhirnya kamu berani untuk mengambil apa ya resiko ini gitu sebagai seorang dokter? Ya saya ya sebenarnya mirip ya seperti Romo Andi. Kalau Romo Andi kan sebagai Romo kan, saya juga merasa maksudnya kalau sebagai dokter ya satu pasti tidak mungkin menolak pasien ya. Kedua, saya merasa kalau saya jadi dokter justru saya itu malah sering melihat kondisi saat pasien itu sedang istilahnya jelek-jeleknya ya. Ya apa tega gitu, masa pasien sudah seperti itu kita mau biarkan, kan pasti enggak. Pasti mau nggak mau kita akan menangani juga. Dan apalagi yang paling yang saya pikirkan juga waktu itu adalah saya bayangkan sendiri dan memang ada beberapa keluarga saya juga yang kena, kalau sampai ini keluarga saya sendiri, orang yang saya kenal mengalami seperti itu, kan saya juga pasti nggak mau kalau nanti penanganannya juga nggak baik atau bagaimana kan. Itu lumayan mendorong saya untuk nggak boleh seperti ini. Memang walaupun pasien ini pasien COVID yo tetap dengan segala resiko yang ada, ya memang sudah resiko tenaga kesehatan, ada resiko memang harus dihadapi. Ditambahkan memang dengan pengetahuan kita ada APD dan sebagainya, ya berpegang dengan Tuhan ya mudah-mudahan semuanya aman, asalkan ya kalau maksud kita baik ya mudah-mudahan aman semua itu. Amin. Yang penting maksudnya baik. Tak pikir itu menjadi kata kunci yang bisa kita ambil ya. Ya sebetulnya sebagai seorang beriman saya juga merasa
Kayak Yesus sendiri itu kan yang ngajarkan kepada kita toh, apa wae sing harus kita buat, termasuk salah satunya adalah memberikan kasih kepada orang-orang yang tidak berdaya. Salah satu perikop yang kuat itu kan kisah orang Samaria yang baik hati, yang di pendalaman iman ketiga ini yang kita bahas gitu ya, di mana orang yang tergeletak, nggak berdaya, tetapi ada kelompok yang menjauhi dengan alasan mencari kekudusan, tetapi ada orang Samaria yang selama ini dianggap tidak kudus malah memberikan pertolongan, dan itu yang dipuji oleh Yesus. Bagi saya akhirnya kasih itu tidak melulu menjadi sebuah perbuatan baik, tetapi menjadi sebuah usaha jalan untuk mencapai kesucian hidup gitu menurut saya, dengan bersolider, dengan memberikan pendampingan kepada yang nggak berdaya. Saya rasa itu menjadi salah satu jalan juga seperti yang dibuat oleh Yesus. Ya Romandi, nek menurut jenengan ketika kita melihat solidaritas dari kacamata cerita orang Samaria ini. Ya, tentunya kalau misalkan kita bicara tentang kisah seorang Samaria yang baik hati, ini kisah yang familiar dan juga sudah sering kita dengarkan, entah itu dalam Ekaristi ataupun juga pernah kita baca sendiri. Ini kisah yang unik bagi saya dan juga begitu banyak menginspirasi banyak orang. Terkait dengan bacaan ini, orang Samaria yang baik hati, saya mengambil refleksi bahwa menjadi sesama itu sesungguhnya harus terwujud dalam setiap tindakan, yakni ya kasih yang solider. Bagi saya, kasih itu adalah suatu usaha untuk membangun kesucian, pengudusan diri. Adalah suatu keutamaan yang harus terus-menerus dipegang dan juga dihidupi. Itu kurang lebih Romo Bram. Ya, jadi entah dokter, entah imam, entah profesi apapun, kalau menurut saya gini, kalau saya menjalankan perbuatan baik itu karena sekedar profesi, tak pikir ya itu kita menjadi orang yang pada umumnya saja. Tetapi sebagai orang Katolik kita harus menempatkan profesi kita atau status kita, entah sebagai apapun itu, dalam konteks ini tadi, perbuatan kasih, mengamalkan ajaran Yesus yang meminta kita untuk mengasihi Tuhan dengan cara mengasihi sesama. Kalau kamu stay, kira-kira pengorbanan apa yang sudah kamu buat ketika ya selama 1,5 tahun ini menjadi dokter? Apa sih mungkin yang kamu rasa ya akhirnya menjadi keutamaan hidup, nilai yang kamu hidupi seperti itu? Ada enggak? Ya, yang jelas waktu kemarin, bukan waktu kemarin ya, sekarang juga masih ya, masa-masa pandemi ini kan paling membuat ini ya, capek fisik dan capek mental gitu. Capek fisik dan capek mental. Kalau misalnya selama pandemi ini kerja cuma berdasarkan karena ini hanya kewajiban saja, hanya karena pekerjaan dokter sih, ada kemungkinan akan menyerah di tengah jalan gitu maksudnya. Tapi selama menjadi dokter itu ada kepuasan tersendiri ya kalau misalnya kita bisa melihat bagaimana pasien itu akhirnya bisa sembuh, bisa pulang, keluarganya mengucapkan terima kasih dan sebagainya. Maksudnya itu hal-hal yang gimana tidak bisa dinilai kalau untuk masalah materi itu kan hal yang di luar itu ya. Itu semua orang bekerja ya bisa dapat, cuma melihat yang sehari-hari bertemu dengan berbagai macam orang, dengan permasalahan mereka, dan kita bisa membantu, itu memang rasanya ya itu kepuasan tersendiri menjadi seorang dokter. Itu yang membuat saya masih saya beruntung ya bisa jadi dokter, ini bisa mengalami hal seperti ini itu Ya. sih. Mungkin dalam bahasa lain, bahagia ketika orang yang kita layani kemudian menjadi sehat, menjadi bahagia juga gitu ya. Ya Romandi, pengorbanan apa yang dibuat oleh Romandi misalnya? Pengorbanan yang jelas selama pandemi ini, terkadang saya mungkin harus taruhan nyawa, bukan taruhan nyawa mungkin beda dengan Stella ya, tetapi maksudnya ketika ada orang yang minta dilayani dan waktu itu saya tidak tahu situasinya seperti apa, kondisinya seperti apa,
saya diajak untuk tetap menemani mereka yang mungkin sedang kesulitan atau mungkin juga ada yang meninggal. Datang menemani kalau ketularan, misalkan kena COVID ataupun juga kena penyakit-penyakit yang lain. Bagi saya ini adalah suatu sisi pengorbanan. Pengorbanan bukan hanya sebatas memberikan diri terkait dengan kesehatan, tapi juga pengorbanan terkait juga dengan konsekuensi lainnya, entah itu waktu, entah itu juga pikiran, entah itu juga mungkin nanti kalau misalkan ada omong-omongan dari luar. Jadi harus menerima situasi semuanya itu dengan keyakinan penuh. Tidak mudah memang ketika situasi COVID ini harus melayani, tapi itulah suatu panggilan. Saya sebagai seorang imam pun juga dipanggil untuk menghadirkan Kristus yang murah hati juga bagi umat. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Di berbagi kasih itu kita harus melihatnya secara lebih luas, tidak hanya sekedar misalnya berbagi nasi bungkus, itu sesuatu yang baik ya. Memberi uang kepada yang menderita itu juga sesuatu yang baik. Tetapi sekarang dengan adanya kasus pandemi ini kita ada banyak hal yang bisa kita buat ternyata. Misalnya kayak tadi Stella ya, yang sakit ya tidak hanya dikunjungi tetapi juga dirawat. Seperti Romandi tadi, ketika harus datang mendoakan berikan minyak suci ya harus dibuat. Terus kemudian ketika orang yang kalau kemarin di pertemuan yang kemarin itu kehilangan saudaranya karena COVID, meninggal karena COVID, lalu menemani, mendengarkan cerita, itu kan juga salah satu bentuk berbagi kasih tadi. Pengorbanan tidak hanya soal materi, memberikan tadi apa ya, yang diberikan oleh kita yang kita punya materi, tapi juga soal waktu, soal apa nanti tenaga, bisa jadi soal perhatian, soal batin. Oke, tapi ada satu yang menarik Romo dari cerita orang Samaria tadi. Di akhir cerita itu si orang Samaria ini itu kan sampai di penginapan itu toh, sampai di penginapan lalu dia memberikan uang kepada pemilik penginapan dengan pesan, tolong rawat orang ini, nanti naik pulang nanti saya ganti gitu. Artinya ada satu keutamaan yang saya pelajari dari orang Samaria ini. Terutama di masa pandemi ya tak rasakan juga ya. Artinya perbuatan baik itu akhirnya mengajak saya untuk melibatkan orang untuk ikut berbuat baik. Karena pandemi ini nggak bisa diselesaikan oleh 1-2 orang saja, gitu. Tapi diselesaikan oleh banyak orang gitu. Misalnya kalau sekarang hanya mengandalkan tenaga medis, kasihan sekali udah banyak tenaga medis yang meninggal gitu. Jadi perbuatan baik itu akhirnya harus membawa orang pada sikap melibatkan orang lain supaya semakin banyak orang yang menjadi baik. Begitu ya Romandi ya? Betul. Atau gimana? Betul. Yang jelas kalau menurut saya gini, Bang Bram. Kasih itu bukan untuk memiliki saja, tetapi kan ada suatu unsur pemberian. Nah, di sini kasih itu ketika memberi diri, itu akan selalu menggerakkan orang lain, menggerakkan seseorang yang ada di sekitar kita untuk juga terlibat. Bagi saya poin pentingnya adalah kasih itu menggerakkan setiap orang untuk terlibat, ambil bagian. Kalau di Uskupan tempat saya berada, yakni Uskupan Semarang waktu itu, ada satu jargon yakni terlibat berbagi berkat. Bagi saya kata-kata terlibat berbagi berkat itu adalah wujud kasih. Kasih yang menggerakkan seseorang untuk terlibat dan akhirnya keterlibatan itu memberikan dampak positif bagi banyak orang. Keterlibatan, berkat itu akhirnya semakin banyak orang. Mungkin cerita kecil. Kalau di pedesaan itu ada istilahnya untuk menjaga rumah itu bukan dengan tembok besi ataupun juga dengan tembok yang tinggi, tetapi tembok yang terbaik adalah dengan piring. Maksudnya piring apa? Yakni dengan memberi kepada tetangga. Kalau punya makanan diberikan kepada tetangga, kemudian misalkan punya rezeki apa diberikan kepada tetangga. Dengan itu sebagai bentuk juga kepedulian.
kasih pula untuk membangun kekeluargaan bersama dengan masyarakat. Terus juga lewat itu kita juga pasti suatu saat juga akan dibantu, dibimbing juga, dan diperhatikan. Kurang lebih kayak itu, Bang. Kasih itu menggerakkan setiap orang. Gimana Stay, kalau kamu dari pengalaman di rumah sakit, benar nggak kalau misalnya sekarang yang harus terlibat itu tidak hanya dokter, tapi banyak orang ini, benar enggak? Atau Ya, apa yang betul. kamu rasakan begitu? Ketika hanya dokter yang diandalkan misalnya. Ya, memang kalau sudah seperti pandemi sekarang ini kan tidak mungkin tenaga kesehatan ya, karena justru tenaga kesehatan itu tinggal ujungnya saja kan, istilahnya yang datang ke kami ya, berarti sudah kena, sudah memang harus diobati. Tapi kan justru ya seperti kata-kata yang banyak kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya, bagian mencegahnya itu kan tidak bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan. Bagian mencegahnya itu ya orang-orang awam semua yang harus melakukan. Jadi bagian mengobatinya tenaga kesehatan, tapi bagian mencegahnya ini tidak mungkin kok cuma tenaga kesehatan. Jadi memang kalau sudah seperti ini ya tidak mungkin mengandalkan tenaga kesehatan, tapi memang semua orang harus terlibat. Oke, terima kasih. Apa ini? Lebih baik mencegah daripada mengobati. Tenaga kesehatan terlibat di bagian mengobati, yang mencegah ya semuanya, semua terlibat dalam banyak hal. Ramadi, ada pertanyaan dari Instagram, monggo dijawab ya Ramadi. Nah, pertanyaannya adalah nih dari KKMK_Pemalang. Katanya bicara kasih itu bicara soal hati, bener enggak? Menurut Ramadi ya? Oke, bicara tentang kasih, bagi saya, kasih itu bukan melulu soal hati, kan? Kasih itu juga terkait dengan bagaimana kita harus berdiskresi, berani memutuskan. Contohnya, kalau misalkan kita bisa memahami seseorang yang misalkan naik sebuah bis, kan? Nah, ia mengasihi atau mencintai bus itu. Tetapi ketika ia mencintai bus itu, ia juga harus berpikir, siapa sopirnya, bagaimana busnya, kan? Apakah nanti saya menggunakan bus itu akan selamat atau tidak. Ya, intinya gini, kasih itu memang perlu hati, tetapi tidak melulu dengan hati, tapi juga melibatkan banyak hal, yakni dengan pemikiran kita, keputusan-keputusan kita, kemudian juga perhatian kita untuk menimbang-nimbang. Seringkali kalau misalkan kita jatuh pada hati saja, itu kita tidak logis terkadang. Kita akan mungkin bisa dikatakan sebagai cinta itu buta gitu kan, sehingga tidak bisa melihat, tidak bisa menimbang-nimbang segala sesuatu yang baik. Sebenarnya gini, ada kata-kata yang menarik dari seorang Romo yang YouTuber, tentunya Romo Abba gitu kan. Dia pernah mengatakan seperti ini, bagi saya itu menarik. Dia menganalogikan dengan sebuah minuman sirup gitu kan. Sirup rasa durian. Rasa itu ya benar akan sungguh-sungguh dirasakan sebagai durian, tetapi sirup rasa durian itu belum tentu benar-benar durian. Ketika kita menggunakan rasa, ya mungkin rasa itu akan menunjukkan sesuatu kepada kita, tetapi terkadang rasa itu menunjukkan jalan yang salah untuk kita putuskan, untuk kita pilih. Maka tidak melulu dengan rasa, tapi juga banyak hal terkait dengan keputusan-keputusan untuk hidup kita. Semoga menjawab, Romo Bram. Stella, kasih itu hanya soal hati, setuju enggak? Jangan. Betul. Cukup kalau cuma pakai hati. Ya, cukup ya, harus dengan yang lainnya ya. Maka kalau ini ada pertanyaan selanjutnya nih, Bonifacius Egi gitu ya. Sebenarnya tolak ukur seorang dibilang baper tuh apa? Karena istilah baper menurut saya sangat tidak jelas dan absurd. Itu tadi, karena kasih itu menurut saya tadi benar kata Romo Andi dan Stella. Kalau kita hanya memandangnya dari perasaan saja. Jadi ngomong kasih mau soal perasaan senang dan tidak senang, akhirnya yo
menjadi baper. Padahal tadi Pak, kasih menurut saya jauh lebih luas. Tidak hanya sekedar perasaan, tetapi soal pikiran, jadi orang yang logis, lalu soal tindakan supaya menjadi kasih yang aktif dan seterusnya. Jadi tidak hanya soal perasaan. Maka kalau orang baper bisa jadi dia hanya sayangnya itu sayang perasaan, begitu ya. Saya enggak pernah baper sih. Stella pernah baper orang. Oke, pertanyaan selanjutnya. Romo Andi bisa menjawab enggak nih? Dari Verena Audrey. Bagaimana cara mewujudkan kasih itu kepada sesama? Mewujudkan kasih kepada sesama. Sebenarnya itu tidak sulit untuk mewujudkan kasih kepada sesama. Yang penting ketika kita berhadapan dengan sesama, kita punya kepedulian, peduli pada mereka. Peduli itu tentunya bukan hanya diukur dengan fisik saja, dengan material, tapi juga dengan banyak hal, secara perhatian, secara psikologis, secara kesehatan, dan sebagainya. Bisa kita peduli atau berbuat kasih dengan cara mendengarkan sahabat yang curcol, gitu kan. Mungkin tidak banyak tanggapan, tapi cuma mendengarkan saja, bagi saya itu sudah kasih. Jadi ketika kita punya hati untuk mereka, itulah sebenarnya ungkapan kasih yang sungguh nyata. Kasih bukan untuk mendapatkan sesuatu, tapi kasih untuk memberi. Bukan do. Berarti kita harus belajar memberi gitu ya, kalau kita mau mengasihi gitu. Karena ada satu quotes menarik yang saya baca tadi pagi di Instagram. Memberi belum tentu itu dengan kasih, tetapi mengasihi itu harus dengan tindakan memberi. Jadi memang kalau mau mengasihi harus belajar memberi apapun itu, memberi diri, memberi pikiran, memberi perhatian, memberikan perasaan, bahkan memberikan materi dan segala macamnya. Dan itu cara menumbuhkannya ya dengan praktek belajar. Ya sama seperti kita lah, kalau pengen pintar belajar gitu tuh. Sama seperti hal-hal hidup di dunia ini. Lagi terakhir nih pertanyaan untuk, tapi ini mungkin saya tanya dulu ke Stella deh. Ini dari penduduk _Cilacap. Ini orang-orang Cilacap. Kalau mengasihi orang harus total, apakah perlu memberikan organ tubuh ginjal bagi orang yang rusak ginjalnya? Mungkin Stella cerita dulu, misalnya ada, kalau orang mau mau mendonorkan ginjal dengan alasan tertentu, biasanya di dunia medis gimana, Stella? Apakah bisa dengan langsung atau enggak gitu? Kalau misalnya donor. Kalau donor organ tubuh itu kan bukan hal yang bukan hal yang umum ya sepertinya ya. Kalau misalnya di Indonesia memang yang satu pengerjaannya kan juga harus ahli-ahli tertentu ya, dokternya juga dokter-dokter spesialis. Kedua, kalaupun ada donor-donor organ, pasti harus ada pendonornya. Dan kalau di Indonesia ini kan sepertinya masih jarang kalau orang-orang yang mendonorkan organ ya. Walaupun kalau di luar negeri ya memang banyak yang mendonorkan organ. Dan memang yang membutuhkan pun juga banyak. Tapi ya tidak mudah namanya mendonorkan organ itu, sama seperti kita kalau donor darah ya. Kalau donor darah harus dicek dulu, ada yang dicek tensinya, dicek kadar sel darah merahnya. Nah, apalagi ini donor organ yang diberikan ya, pasti yang dicek lebih banyak, ketentuannya lebih banyak, persyaratannya lebih banyak. Gitu. Jadi memang enggak, kalau namanya donor organ ya memang belum umum dilakukan sih kalau di Indonesia, memang masih jarang. Nah, dari sisi teologi gimana Romo Andi? Mendonorkan organ tubuh kita dengan alasan kasih yang total gitu. Dibolehkan sama gereja nggak sih? Sebenarnya perlu diluruskan dulu pertanyaannya. Kalau pertanyaan tadi kan seakan-akan menjurus bahwa cinta yang total harus diwujudkan dengan donor organ, gitu kan? Ini perlu diluruskan dulu. Kata harus. Sebenarnya ketika kita mengatakan harus, kita sudah terjebak pada cara berpikir bahwa ketika kita mengasihi, ya mau tidak mau atau kewajiban melakukan
donor organ atau mungkin juga berkorban sampai fisik gitu kan. Bagi saya tidak harus, tidak selalu dengan donor organ. Pemberian kasih yang tulus itu ketika kita tidak melakukan tanpa mendapatkan sesuatu atau mengharapkan sesuatu, tetapi tulus, sungguh tulus untuk kebaikan orang lain, tanpa kita merasa ada sesuatu yang ingin saya dapatkan. Bagi saya itu sudah tulus. Nah, terkait dengan donor organ, sebenarnya ada banyak kebijakan secara moral ataupun juga secara etika medis terkait dengan donor organ. Salah satunya yang bagi saya perlu dipegang adalah kebebasan. Seseorang itu sungguh-sungguh menunjukkan kasihnya ketika seseorang itu bebas untuk mendonorkan organnya untuk orang lain. Tidak ada keterpaksaan dan harus ada informed consent. Dari sana pula harus sadari bahwa donor organ itu juga sebagai bentuk kasih untuk sesamanya, untuk kita semuanya. Begitu juga dengan donor korban itu juga sebagai wujud kasih untuk mengorbankan diri. Bagi saya titik poinnya itu tidak selalu memberikan diri yang secara tulus itu dengan cara donor organ, tapi bisa dengan banyak yang lain. Kayak gitu mungkin. Semoga bisa paham, Pak. Nek dalam istilah moral itu apa ya, Romadi? Kelingan enggak? Vulnerability apa ya itu ya? Sebuah keutamaan hidup. Apa ya? Kok aku lali ya. Intinya adalah kalau memang itu menjadi suatu nilai yang baik, ya kalau dengan bebas dan mau untuk mendonorkan sesuatu ya silahkan gitu. Tetapi ya itu tadi, kalau memang itu punya nilai yang baik dalam hidup, dalam ajaran moral, kalau nggak salah saya pernah membaca itu soal satu nilai yang baik, vulnerability apa ya, kalau nggak salah apa bukan ya? Vulnerability itu lebih bagi mereka yang menderita. Oh ngono ya. Mungkin itu tanya dengan memilih Apa sesuatu ya, yang. ya? Nah, jadi kan ya. kondom itu terkait dengan bagaimana kita mewujudkan cinta secara sempurna. Nah, cinta sempurna itu bisa ditunjukkan oleh Yesus dengan cara pemberian diri, pengorbanan diri. Tetapi jangan dipahami mengorbankan diri itu sama atau saklek dengan donor organ. Saya rasa itu berbeda. Harus dilihat secara lebih luas dengan pengorbanan diri. Oke, terima kasih ya Romadi, Stella sudah menyediakan waktunya untuk berbagi cerita. Nah, ini salah satu bentuk juga berbagi kasih di masa pandemi. Mungkin ada pesan-pesan khusus enggak, Ste? Kamu sebagai dokter, terutama untuk ini ya, mewujudkan kasih di masa pandemi ini, kira-kira apa kamu punya pesan sesuatu enggak? Terutama untuk teman-teman muda seusia kamu ini. Ya, sebenarnya kalau untuk mudahnya kalau mau berbagi kasih secara di pandemi ini ya cukup dengan misalnya kita dengan menjaga protokol kesehatan pun menurut saya itu sudah berbagi kasih. Kenapa? Karena kalau kita melakukan protokol kesehatan secara nggak langsung kita kan juga melindungi orang-orang di sekitar kita. Menurut saya itu sudah yang paling mudah lah kalau memang mau berbagi kasih, tidak perlu yang sampai harus jadi dokter atau mau donor atau sebagainya. Kalau dalam musim pandemi ini sudah yang paling mudah protokol kesehatan, kita melindungi orang lain, jadi tidak hanya melindungi diri sendiri, tapi yang penting itu juga membantu untuk melindungi orang lain gitu. Oke, Romadi, pesan-pesan terakhir. Berbagi kasih itu ketika kita bisa bertanggung jawab pada panggilan kita masing-masing. Ketika seseorang menjadi romo, ya jadi romo dengan sebaik-baiknya, tetap ikuti protokol kesehatan, jadi dokter yang baik sesuai dengan identitasnya, tanggung jawabnya. Bagi saya ketika kita sudah melakukan tanggung jawab sesuai dengan panggilan kita masing-masing, sebagaimana mestinya, itu sudah menunjukkan kasih bagi sesama dan juga kasih pada Tuhan yang telah mempercayakan panggilan itu kepada kita. Oke ya teman-teman, jadi begitu. Jadi ngomong berbagi kasih bagi yang
dampak pandemi yang pertama adalah bahwa satu tindakan kasih itu juga menjadi salah satu jalan kita untuk memperoleh kesucian. Jadi kesucian tidak hanya diwujudkan dengan praktek-praktek rohani, praktek-praktek ibadah, tetapi juga dalam praktek mewujudkannya dalam kasih, karena Yesus sendiri mengatakan pada kita, kasihilah sesamamu manusia. Jadi tidak hanya mengasihi Allah. Lalu yang kedua, bahwa akhirnya kasih tidak hanya soal hati, tidak hanya soal perasaan, tetapi harus diwujudkan dalam berbagai macam tindakan, termasuk harus mengorbankan diri, mengorbankan apa yang dia punya, tenaga, pikiran, perasaan mungkin, waktu, bahkan juga materi. Dan yang terakhir, rasanya baik kalau kasih itu juga melibatkan yang lain. Terlibat untuk berbagi rahmat, karena di masa pandemi kayak gini kita nggak bisa sendirian dalam mewujudkan kasih, harus bersama-sama. Kayak Stella tadi, mungkin dokter itu di bagian mengobati, tetapi di bagian mencegah adalah tugas kita semua. Begitu ya, terima kasih Stella. Terima kasih Semoga Romo. sukses untuk karyamu selanjutnya. Amin. Untuk rencana spesialisnya, semoga Amin. diberkati. Tolong doakan teman-teman ini Stella yang mau melanjutkan spesialis. Moga-moga semakin berguna nanti bagi banyak orang. Makasih Romo Andi. Sama-sama. Mohon maaf dengan segala keterbatasannya ya Romo ya. Mau direpotkan. Ikut berduka juga untuk Simbah yang baru saja dipanggil Tuhan. Semoga kita berdoa semoga arwahnya diterima oleh Tuhan. Begitu saja teman-teman. Selamat malam. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga menjadi berkat dan kita bertemu lagi di acara Balen, berbagi cerita online di acara yang berikutnya. Terima kasih semuanya. Dadah. Dadah. 1, 2, 3, here we go. Yo Balen, cerita lewat online. Yo Balen, nek orang apa orang kepenang. Yo Balen, cerita lewat online. Yo Balen, nek orang apa orang kepenang. Hello bro, hello sis, apa kabarnya kamu semua? Jangan sedih atau bingung, OMK Ngapak ada untukmu. Mari kita berbagi, untuk saling sapa, jadi